Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mirsal dari Dinas DKI Jakarta, kemudian Bu Helda sebagai pembimbing akademis dan pembimbing lapangan. Pada hari ini JJ Hadiono yang akan presentasi hasil praktek belajar lapangan, praktek lapangan mengenai evaluasi sistem surveillance tentang kematian ibu ya, bayi ya, kematian bayi Baik, di DKI Jakarta. Untuk itu kepada JJ dipersilakan presentasi 30 menit ya. 30 menit, 20 menit, jangan lama-lama. Oke, silakan JJ. baik. Terima kasih Pak Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Helda MKes selaku pembimbing akademik saya. Selanjutnya kepada Ibu Inggariwati SKM MEPIT atau yang mewakili, yaitu Dr. Mirsal Picasso MEPIT selaku pembimbing lapangan, dan juga Bapak Dr. Tri Yunis Miko Wahyono MSc selaku dosen pengampu mata kuliah. Pada siang hari ini, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan mengenai hasil evaluasi sistem surveillance kematian bayi di Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Seperti di seminar proposal sebelumnya, adapun latar belakang dari evaluasi sistem surveillance kematian bayi ini karena melihat dari IMR atau Infant Mortality Rate ini merupakan indikator penting kesejahteraan dan derajat kesehatan suatu negara, di mana kematian bayi ini terutama pada periode neonatal 0 sampai 28 hari lebih sulit dikurangi dibandingkan dengan kematian anak di bawah 5 tahun. Nah, ini juga sejalan dengan eh, jumlah kematian bayi sebesar 16,85 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2020 di DKI Jakarta, dan pada tahun 2024 itu menjadi 1,49 per 1000 kelahiran hidup. Nah, meskipun sudah ada penurunan dari kasus kematian, tetapi tentunya masih ada masalah seperti kurangnya tenaga kesehatan terlatih, ketidaksiapan atau pemanfaatan fasilitas atau KIA yang belum optimal dan mungkin adanya permasalahan lainnya di lapangan seperti itu. Next. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui gambaran pelaksanaan sistem surveillance kematian bayi di Provinsi DKI Jakarta, dan tujuan umumnya yaitu tujuan khususnya yaitu mengetahui gambaran sistem surveillance kematian bayi berdasarkan aspek sistem surveillance, aspek fungsi utama, aspek fungsi pendukung, dan atribut sistem surveillance di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya yaitu mengetahui hambatan pelaksanaan surveillance kematian bayi, dan yang ketiga memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan sistem surveillance kematian bayi di Provinsi DKI Jakarta. Next. Adapun manfaat terbagi jadi dua, yaitu manfaat bagi peneliti dan juga manfaat bagi dinas kesehatan. Kerangka teori sudah kami sebutkan dan jelaskan sebelumnya di seminar proposal, di mana masalah prioritas ini kematian bayi yang terkait komponen sistem surveillance-nya ya, untuk monitoring dan evaluasi itu terdiri dari struktur, fungsi utama, atribut, dan fungsi pendukung. Next. Adapun kerangka konsep, next. Kayaknya next saja. Definisi operasionalnya juga sudah dijelaskan di seminar proposal sebelumnya. Kita lanjut ke metodologi penelitian, di mana pada metodologi penelitian ini tidak ada perubahan, dan pada sampel penelitian ini yaitu Puskesmas Gambir, Puskesmas Sawah Besar, Puskesmas Kembangan, Puskesmas Taman Sari, Puskesmas Ciracas, Puskesmas Duren Sawit, Puskesmas Pancoran, Puskesmas Kebayoran Lama, Puskesmas Koja, dan Puskesmas Pademangan, di mana puskesmas ini merupakan dua perwakilan dari setiap kota kabupaten di Provinsi DKI Jakarta. Next. Next. Baik, lanjut di bagian hasil. Berdasarkan dari hasil turun lapangan kami, dapat dilihat bahwa dari hasil struktur sistem surveillance yang pertama mengenai legal aspek, di mana dapat dilihat bahwa
sebesar 90% atau 9 puskesmas yang sudah mengetahui mengenai legal aspek dari surveillance kematian bayi ini yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, selanjutnya Permenkes Nomor 45 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveillance kesehatan, yang ketiga Kemenkes RI Nomor 1116 Menkes SK 8 2003 tentang pedoman penyelenggaraan sistem surveillance, selanjutnya yaitu Permenkes RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak, dan yang kelima yaitu Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang standar teknis pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan. Next. Adapun dari jejaring dan pelaksana, ada 44 puskesmas kecamatan yang terdiri dari 293 puskesmas kelurahan atau puskesmas pembantu. Selanjutnya yaitu terdapat RS, klinik, BPM, DPM, dan kader yang terlibat, di mana petugas dari surveillance kesehatan ini merupakan PJ Kesehatan Anak, bidan, dokter umum, ataupun dari surveillance-nya. Adapun alur koordinasi jejaring dan kemitraan surveillance puskesmas pada kematian bayi dapat digambarkan sebagai berikut, bahwa ketika ada kasus kematian bayi dideteksi awal oleh kader, bidan, ataupun rumah sakit, kemudian akan terdapat notifikasi MPDN yang akan diterima oleh petugas surveillance atau petugas dari KIA. Selanjutnya akan dilakukan pengumpulan data awal dan dilanjutkan dengan verifikasi dan klarifikasi data atau pengisian OVP. Selanjutnya akan diinput di MPDN yang akan diinput oleh petugas surveillance ataupun petugas dari KIA itu sendiri. Next. Selanjutnya yaitu fungsi pendukung sistem surveillance, di mana pertama pedoman dan standar, terdapat 60% puskesmas atau 6 puskesmas yang sudah memiliki pedoman khusus AMPSR atau Audit Maternal Parental Surveillance dan Response. Selanjutnya sebagian puskesmas lainnya yaitu 40% masih menggunakan pedoman surveillance umum, di mana ketersediaan pedoman ini masih perlu diperluas lagi agar semua puskesmas memiliki acuan yang seragam. Next. Pelatihan petugas, di mana dapat dilihat bahwa baru 40% puskesmas yang pernah mengikuti pelatihan terkait pengisian MPDN, audit AMPSR, maupun surveillance kematian bayi, di mana pelatihan umumnya ini dilakukan secara daring melalui metode MOOC, di mana juga masih terdapat kebutuhan penguatan kapasitas teknis petugas surveillance di sebagian besar puskesmas. Next. Selanjutnya mengenai supervisi, monitoring, dan evaluasi, di mana yang kami dapatkan bahwa supervisi, monitoring, dan evaluasi sudah dilakukan secara rutin di seluruh puskesmas, yaitu 100%, di mana jumlahnya yaitu minimal 2-3 kali dalam setahun. Nah, tetapi muatan dari supervisi, monitoring, dan evaluasi ini masih mencakup seluruh program kesehatan atau membahas secara umum, belum mengerucut ke bagian pembahasan tentang pelaksanaan surveillance kematian bayi. Next. Sistem informasi, di mana didapatkan bahwa seluruh puskesmas atau 100% sudah menggunakan sistem pelaporan berbasis web melalui aplikasi MPDN. Adapun kendala utama dalam pengisian data sistem MPDN ini adalah pada bagian penggalian data OVP, di mana keluarga bayi kadang tidak dapat memberikan jawaban yang lengkap karena beberapa kondisi. Salah satunya yaitu kondisi pada saat mungkin keluarga masih atau orang tua masih merasa berduka dan belum bisa memberikan keterangan yang lebih lanjut. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia, di mana semua puskesmas 100% telah memiliki petugas surveillance, namun seluruhnya merangkap program lain seperti pada bidang KIA, ada yang merupakan PJ Klaster 2. Adapun beban kerja petugas surveillance ini cukup tinggi karena menangani beberapa program sekaligus. Next. Pendanaan, di mana berdasarkan lapangan hanya 60% atau 6 puskesmas yang memiliki alokasi anggaran khusus untuk kegiatan surveillance kematian bayi, di mana sumber dana seluruhnya itu berasal dari APBD, besaran anggaran berkisar antara 1-4 juta per tahun. Dana ini yang tersedia umumnya cukup untuk mendukung atau membiayai kegiatan minimal seperti audit kasus dan pembahasan hasil audit. Next. Selanjutnya, atribut sistem surveillance. Yang pertama, kesederhanaan. Dapat dilihat bahwa semua puskesmas atau 100% telah menilai bahwa sistem surveillance kematian bayi secara umum mudah dilaksanakan, baik dari definisi kasus, prosedur pengumpulan data, terus
pencatatan dan pelaporan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, diseminasi data, dan institusi yang terlibat. Nah, proses pengisian data OVP ini bisa berjalan baik, namun ada beberapa tadi kendala. Pada saat mungkin petugas mewawancarai, petugas biasa sering menemui kesulitan karena tidak semua orang tua dapat memberikan informasi secara detail. Selanjutnya, pengisian OVP ini juga membutuhkan waktu tambahan, terutama dalam bagian kronologi kejadian dan riwayat medis, karena biasanya petugas OVP-nya petugas surveillance dan atau petugas KIA, sehingga kurang mengetahui mengenai riwayat rekam medis dari pasien atau dari bayi tersebut. Seperti itu. Next. Kelengkapan data, di mana kelengkapan pengisian data OVP di Puskesmas sudah cukup baik, yaitu mencapai 90%. Masih ada sebagian kecil data yang tidak lengkap, umumnya kembali lagi karena tadi informasi tidak diketahui oleh keluarga atau tidak tersedia di fasilitas rujukan. Selanjutnya itu ketepatan waktu, di mana pelaporan kasus kematian bayi dari Puskesmas ke dinas umumnya dilakukan dalam waktu 7-14 hari sejak kasus diketahui. Sebagian besar jejaring melaporkan tepat waktu sebesar 80%, namun sebagian kecil masih terlambat, terutama jejaring luar seperti rumah sakit, BPM, ataupun klinik. Selanjutnya, akseptabilitas, di mana seluruh puskesmas 100% telah menerima dan menggunakan sistem pelaporan berbasis web dalam kegiatan surveillance kematian bayi. Next. Keterwakilan, di mana seluruh jaring di wilayah kerja sudah aktif melaporkan ke puskesmas. Namun tadi karena keterwakilan data secara populasi wilayah baru mencapai 70%, karena sebagian kasus kematian bayi yang terjadi di luar fasilitas kesehatan formal masih belum seluruhnya terdeteksi dan terlaporkan. Selanjutnya, kegunaan. Seluruh puskesmas 100% menggunakan data hasil surveillance ini untuk 1. Pemantauan program KIA, 2. Identifikasi faktor resiko, 3. Bahan pembahasan audit kasus, dan 4. Dasar perencanaan program pencegahan kematian bayi. Next, adapun kesimpulannya, yang pertama yaitu evaluasi pelaksanaan surveillance kematian bayi di Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 telah menunjukkan sistem berjalan dengan baik di sebagian besar indikator, dan seluruh puskesmas telah melaksanakan deteksi kasus, pengumpulan data OVP, pelaporan melalui MPDN, serta pemanfaatan data untuk perencanaan program KIA. 2. Struktur sistem didukung regulasi, jejaring lintas fasilitas kesehatan, serta koordinasi dengan jejaring rumah sakit, klinik, BPM, DPM, kader, dan mitra lintas sektor. Namun penggalian data OVP dari keluarga, keterlambatan pelaporan dari jejaring luar, serta keterwakilan kasus yang belum sepenuhnya optimal masih menjadi tantangan. Yang ketiga, fungsi pendukung seperti pedoman AMPSR, pelatihan, supervisi, dan pendanaan juga sudah tersedia meski belum merata. Sebagian besar dari petugas masih merangkap program lainnya, dan kapasitas analisis data masih terbatas pada analisis deskriptif sederhana. Selanjutnya, yang terakhir yaitu secara umum, atribut sistem dinilai sederhana, tepat waktu, dapat diterima dan bermanfaat, namun penguatan keterwakilan data, peningkatan kapasitas analitis, serta optimalisasi audit kasus perlu menjadi prioritas penguatan sistem surveillance ke depannya. Adapun rekomendasi dan saran, next. Oh ya, adapun hambatan pelaksanaan surveillance kematian bayi di DKI Jakarta. Yang pertama, pada pengumpulan data atau kelengkapan OVP, di mana sebagian keluarga sulit memberikan informasi rinci saat pengisian OVP. Beberapa komponen data medis tidak diketahui keluarga, kelengkapan pengisian data mencapai 90%. Yang kedua, ketepatan waktu pelaporan, di mana jejaring luar puskesmas belum sepenuhnya juga tepat waktu. Keterlambatan terjadi saat proses klarifikasi data dan koordinasi keluarga, sama juga seperti sebelumnya, terkendala dari pengumpulan data dan kelengkapan OVP. Selanjutnya, analisis data, di mana sebagian besar 70% masih menggunakan analisis deskriptif sederhana. Selanjutnya, sumber daya manusia, di mana petugas surveillance merangkap banyak program KIA merangkap banyak program seperti PJKIA, PJ Cluster 2, Hospitality, dan sebagainya. Belum tersedia petugas khusus untuk surveillance kematian bayi. Yang kelima, pendanaan, di mana anggaran khusus hanya tersedia di 60% puskesmas atau sama dengan tidak merata di semua puskesmas. Selanjutnya yaitu supervisi, monitoring, dan evaluasi, di mana supervisi, monitoring, dengan evaluasi ini berjalan rutin, namun juga belum fokus atau belum spesifik pada surveillance kematian bayi. Yang ketujuh, keterwakilan data, di mana data kasus baru mencakup 70% dari populasi wilayah, di mana masih ada kasus di luar Fasiankes yang belum terjaring sistem. Yang kedelapan, akseptabilitas sistem, di mana MPDN digunakan 100%, tetapi pengisian OVP masih menjadi kendala utama di lapangan. Oke, next.
Adapun saran yang pertama peningkatan kapasitas penggalian data OVP bagi petugas surveillance untuk akurasi data penyebab kematian bayi. Yang kedua, Dinas Kesehatan menyelenggarakan pelatihan teknis pengisian OVP dan penguatan analisis deskriptif bagi petugas puskesmas. Yang ketiga, penguatan jejaring pelaporan dari rumah sakit, klinik BPM dan kader untuk memperluas keterwakilan data. Yang keempat, penambahan indikator khusus surveillance kematian bayi dalam supervisi, monitoring, dan evaluasi yang rutin dilaksanakan minimal 2 sampai 3 kali per tahun. Yang kelima, penguatan alokasi anggaran khusus untuk audit kasus dan pembinaan petugas surveillance kematian bayi. Yang keenam, penguatan integrasi sistem informasi antara MPDN, AMPSR, dan data daerah. Dan yang ketujuh, penguatan koordinasi teknis antara bidang kesehatan anak, KIA, dan bidang surveillance, termasuk pembentukan tim koordinasi penginputan data kematian bayi. Mungkin cukup sekian dari saya, Pak Miko. Saya kembalikan ke Pak Miko. Eh, eh, Mohon maaf, Pak Miko, saya sudah selesai presentasi. Eh, Mohon maaf, Mamiko mungkin mute ya atau gimana? Soalnya di kami belum ada. Mungkin dikomentari dokter Nisa aja dulu, JJ. eh Iya, jadi mungkin saya serahkan ke Dok Mirsal selaku pembimbing lapangan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Terima kepada, kasih. sorry, maaf, terima kasih kepada eh tadi mahasiswanya siapa namanya? Jennifer. JJ ya, terima kasih kepada JJ. Saya lanjutkan kepada Pak Mirsal, silakan memberi masukan atau pertanyaan. Iya, terima Silakan Pak kasih Mirsal. Pak Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati eh, Pak Miko, Bu Helda, yang saya banggakan teman adik-adik Pasca Sarjana FETP yang hadir pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk JJ karena sudah sampai di fase ini. Ada beberapa hal yang sebelumnya jadi concern dan memang sudah sempat kita berdiskusi eh, dalam beberapa hari kemarin dan alhamdulillah sudah ditambahkan. Mungkin ada satu dua hal yang perlu dikonfirmasi ya Mbak JJ. Yang pertama terkait dengan tujuan nih. Di tujuan penelitian itu kan ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Ya, kemudian ada tujuan khusus itu ada tiga. Pertama, bagaimana gambaran sistem surveillance kematian bayi berdasarkan aspek sistem surveillance, fungsi utama, fungsi pendukung, atribut di Provinsi DKI Jakarta. Kedua, mengetahui hambatan, dan ketiga, memberikan rekomendasi. Kira-kira dari tiga tujuan ini, apakah sudah eh, dapat disimpulkan atau terjawab dari eh, di kesimpulan ataupun di rekomendasi? Itu yang pertama. Yang kedua, menarik sekali bahwasannya ada di bagian atribut surveillance itu di bagian simplicity, ya, simplicity di situ ada dipaparkan terkait dengan indikator ya. Ada indikator, ada 7 indikator kalau nggak salah tadi saya lihat. Ya, ada 7 indikator yang ditampilkan dalam bentuk grafik dan ada persentase-persentasenya. Mungkin pertanyaan saya, Mbak, indikator ini apakah ini indikator program atau memang ini indikator yang
dibuat oleh peneliti, dalam hal ini adalah Mbak JJ gitu kan. Nah, kemudian eh, dasar penetapannya apa? Apakah memang sudah ada definisi operasionalnya di DO sebelumnya? Karena kalau saya baca tuh di DO-nya simplicity itu hanya menjawab ya dari 4 pertanyaan kalau nggak salah ya. Nah, itu mungkin yang perlu diklarifikasi ya dari saya. Demikian Pak Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Helda, ya itu mungkin dari saya Pak Miko, Bu Helda. Iya, Pak Eh, Miko nggak terima ada. kasih Pak Mersal. Silakan JJ direspon. Iya baik, terima kasih Pak Miko, terima kasih Dok Mirsal atas masukan dan pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama mengenai tujuan khusus yang terdiri dari 3 tujuan. Yang pertama mengetahui gambaran, yang kedua mengetahui hambatan, yang ketiga memberikan rekomendasi. Tadi pertanyaannya apakah sudah menggambarkan atau sudah tercapai tujuan dari evaluasi sistem surveillance ini? Berdasarkan dari hasil lapangan dan sudah tadi saya paparkan, ketiga tujuan tersebut alhamdulillah tercapai karena dari tujuan lapangan ini kami bisa dapat mendapatkan atau mengetahui dari gambaran evaluasi sistem surveillance khususnya pada kematian bayi. Kemudian juga mengetahui apa saja tadi apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan pada evaluasi sistem surveillance ini, dan juga kami bisa mengeluarkan atau memberikan rekomendasi maupun saran untuk sistem surveillance kematian bayi. Selanjutnya mengenai atribut surveillance tadi ya Dok. Mengenai atribut surveillance, sebenarnya kuesioner ini merupakan kuesioner dari WHO langsung Dok. Ada beberapa pertanyaan di mana kalau dilihat dari DOKO di eh, ya maksud saya kuesioner ini dimodifikasi dari WHO dan berdasarkan dari DOKO tadi, kalau tidak salah bisa dikembalikan Kak di DOKO. Di bagian simplicity itu di sini kesadaran struktur dan kemudian pengoperasiannya, di mana bagian dari atribut surveillance ini menyangkut dari kesadaran struktur dan kemudahan dalam pengoperasiannya. Dijawab dengan sederhana dan tidak sederhana, jawab ya tidak pada bisa empat empat lebih dari empat sama dengan lebih dari 4 soal atau kurang dari 4 soal. Nah, dari pertanyaan ini ada 7 pertanyaan tadi Dok yang dapat dilihat dari hasil simplicity, di mana ya ada 7 pertanyaan. Jawabannya ya tidak Dok. Dan apa ya tadi? Ya itu mungkin pertanyaannya kuesionernya apakah dibuat dari inisiatif peneliti atau seperti apa? Dan tadi saya menjawab kalau kuesioner ini kami modifikasi dari WHO Dok. Ya, boleh saya menambahkan Pak Miko? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Ya, izin. Kalau seperti itu apa hasilnya mungkin lebih bagus dijabarkan dijabarkan juga per puskesmas gitu. Jadi misalkan nih tadi kan ada 10 site ya. Di masing-masing puskesmas dari 7 indikator ataupun pertanyaan ini berapa sih mereka menjawabnya gitu. Baru nanti dikumulatifkan kira-kira dari 10 puskesmas itu banyak yang menjawab lebih dari 4 iya kah atau kurang dari 4 yang iyanya gitu. Jadi sehingga kita dapat menentukan oh ternyata memang simplicity-nya sudah 100%. Karena kalau di sini Mbak JJ bilang di sini semua puskesmas 100% menilai sistem surveillance kematian bayi secara umum mudah dilaksanakan, tapi ada hal yang agak agak kontra ya dengan adanya ini nih tampilan bagan ini kok ada yang 50%, ada yang 60%, ada yang 70% gitu. Mungkin nanti bisa didetailkan gitu ya. Jadi dilihat per
per puskesmas, baru nanti dikumulatifkan mungkin secara umum di Provinsi DKI seperti apa gitu terhadap 7 indikator ini. Bukan hanya 7 indikatornya aja yang dibikin persentase, tapi di puskesmasnya juga persentase jawabannya lebih banyak yang ya atau yang tidak. Mungkin seperti itu ya, Ya, Mbak JJ ya. saya Tambahannya mungkin. Ya. ya saya izin menambahkan Pak Miko untuk menjawab dari Boleh, silakan. ya, iya dok, mohon maaf saya paham maksud dari dok Mirsal. Tapi yang saya paparkan, yang saya tampilkan ini memang secara apa ya, per indikatornya bukan dari untuk per puskesmasnya. Jadi mungkin agak keliru, mungkin kedepannya akan saya tambahkan lagi dok seperti itu. Ya, Makasih ya, dok. terima kasih. Ya, terima kasih Pak Miko. Mungkin sudah dari Iya. saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Mirsal. Selanjutnya silakan Dr. Heda. Ya, makasih Pak Niko. Apa, JJ, apakah tujuannya untuk melihat fungsi dari apa surveillance ini sudah ada nggak di tujuannya ya? Ada Untuk Ibu tujuan khusus nomor berapa? di tujuan Oh, untuk mengetahui nomor gambar. bukan gambaran. Dia mampu menangkap KLB atau enggak gitu loh maksud saya. Nah itu di mana ditaruhnya gitu. Oh, Artinya kan kita kalau ada surveillance kan kita melihat trennya, tapi kemungkinan dia bisa eh, tiba-tiba banyak kejadian dan kemudian apakah sistem ini mampu menangkap atau tidak gitu. Terus yang lain, eh, ini nggak ada angka-angka yang diolah ya. Jadi apa dengar ya ada ya yang dianalisis datanya. iya Ibu, tidak ada. Ini memang yang saya paparkan merupakan data persentase saja, Bu. Saya pikir tadi perlu dilihat ya datanya seperti apa dan kemudian diolah, dilihat sensitivitasnya berapa, spesitasnya berapa begitu dari sistem yang ada gitu. Kalau yang lain sih sepertinya kan juga kalau bahasa saya seperti syair-syair ya, kakak kelasmu bikin begini, kamu tinggal ganti dengan angka kematian ibu kan, begitu ya. Eh, sudah ada ini kan, memang sekarang justru kita mau lihat bisa nggak melihat seperti apa sensitivitas, ini representatif nggak, dan sebagainya seperti itu. Itu saja Pak Miko, yang kalau yang lainnya secara umum saya udah lihat sudah selesai ya, maksudnya secara kalau tulisan-tulisannya, tapi kan perlu pengalaman dalam menganalisis data surveillance. Silakan Ya, Pak Miko. terima kasih Dr. Heda. Apakah dari Pak Mirsal masih ada tambahan? Ya, mungkin ini menanggapi dari, maksudnya menambahkan dari yang Bu Helda pertanyakan ini juga saya agak sedikit kaget ternyata di definisi operasional atribut surveillance itu Mbak JJ ya, berhubung karena memang saya baru baca 2 hari yang lalu dan tadi baru lihat, oh ternyata dari 10 atribut surveillance ternyata yang dibahas hanya 6 ya Mbak ya. Mbak JJ ya. Nah ini karena di definisi operasional sudah tercantum 6 Pak, makanya saya tadi tidak menanyakan itu. Termasuk yang mungkin ditanyakan Bu Helda tadi adalah terkait dengan sensitivitas dengan nilai prediksi positif gitu ya, atau positif predictive value itu memang nggak muncul dan Iya, eh ini apakah memang memang dari awal sudah di provide seperti ini atau memang ini apa ya ini muncul karena memang Mbak JJ nggak dapat penilaian penilaian tadi sensitivitas dan positive predictive value-nya. Mungkin itu pertanyaan Pak. Sambil mau Silakan, mau konfirmasi. JJ, direspon. Iya, benar Bu, Bu Helda dan Dr. Iqbal. Saya cuma
memasukkan 6 karena yang keduanya ya sensitivity sama positive predictive value atau PPV ya. PPV itu dia eh gimana jelasnya? Dia membutuhkan data membutuhkan data yang spesifik, data yang Data pembanding. yang membutuhkan data pembanding atau gold standar dan juga membutuhkan perhitungan yang lanjut begitu. Saya pada saat itu memikirkan untuk tidak memasukkan sensitivity dan positive predictive value ini atau PPV karena saya memikirnya kalau mungkin tidak tersedia data kematian bayi yang aktual di luar sistem dari MPDN itu, sehingga tidak mempunyai data pembanding. Seperti itu, Dok. Seperti itu, Bu. Gimana Dokter Heda dan pamit Dokter Misal? Ya, kalau boleh konfirmasi Pak, sebenarnya JJ Mbak JJ juga kan, jadi sebenarnya MPDN itu memang ya salah satu penilaian data untuk kematian maternal perinatal ya, death notification. Tapi sebenarnya di DKI Jakarta juga kita punya sistem surveillance kematian, dan harapan saya kemarin, mungkin Mbak JJ pernah ingat nggak? Dulu saya pernah bilang em, lebih bagus data MPDN itu dibandingkan dengan data surveillance kematian, karena kami juga perlu tahu nih sebenarnya sensitivitasnya itu berapa Mbak. Jadi bisa mungkin ya dibandingkan nanti dengan data kematian perinatal yang tercatat di sistem surveillance kematian, karena memang itu dua platform yang berbeda Pak Miko, Bu Helda ya. Yang satu di provide oleh petugas surveillance, yang satu lagi oleh petugas maternal neonatal atau petugas KIA, sehingga nanti kita bisa 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 tahu sebenarnya sensitivitas si MPDN ini berapa, seperti itu mungkin Mbak Jiji. Ya, terima kasih Pak Mirsal, Dokter Mirsal. Dari Bu Heda ada tambahan? Dari Dokter Heda ada tambahan? Ya, enggak, itu aja Pak Miko, perlu ada validasi maksudnya ini kan ya. Begitu. Ya, oke. Kalau tidak ada tambahan, Melihat dari ya, kalau tidak ada Pak tambahan, Hector ya, kenapa Dokter Heda? suara saya nggak terdengar. Kedengeran, Suara saya nggak terdengar ya Pak. kedengeran, Iya. kedengeran. Ya, saya tadi berpikir ini memerlukan data-data yang dilatihkan ke mahasiswa untuk melihat sensitivitas dan seterusnya gitu loh. Jadi untuk melihat validasi data gitu loh Pak. Ya saya kira Pak Miko sudah bisa nangkep. Ya, oke. Terima kasih Dokter Heda. Dari saya ya, JJ. Menurut saya tadi legal aspeknya ada Permenkes tentang surveillance kesakitan dan kematian anak atau surveillance kesehatan anak. Itu kebetulan saya salah seorang menyusun buku surveillance kesehatan anak. Dan yang menyusun surveillance kematian ibu adalah Prof. Asri. Itu harusnya dijadikan legal aspek ya dari surveillance bayi ini, kematian bayi. Nah, pada bayi itu memang ada 3 hal yang sangat krusial. Jadi yang pertama adalah perinatal, itu akan masuk ke MPDP atau audit maternal perinatal. Kemudian neonatal, itu ada diagnosis khusus pada neonatalnya dan hubungannya dengan ibu gitu, karena sebab kematiannya atau cause of death-nya itu baik perinatal maupun neonatal ada hubungannya dengan kesehatan ibu atau kematian ibu bahkan begitu. Jadi ada diagnosis pada anaknya pada perinatal dan neonatal, ada diagnosis pada ibunya pada ICD-10 ya. Kemudian yang kedua adalah post neonatal yang mungkin tidak ada hubungannya dengan kematian ibu atau kesehatan ibu. Jadi tidak ada diagnosis
pada ibunya, hanya pada bayinya. Jadi menurut saya ya dasarnya itu harus tahu. Yang kedua adalah dalam tujuan memantau surveillance kesehatan bayi itu bukan jumlah kematian saja. Itu cause of death-nya harus tahu karena nanti yang menentukan intervensinya adalah baik itu sebab pada anaknya maupun sebab pada ibunya pada perinatal dan neonatal. Tapi sebab pada bayinya akan merupakan intervensi pada lingkungannya atau pada home care-nya atau merawat anaknya. Jadi tolong dibaca buku surveillance kesehatan anak. Jadi atau membaca tentang kematian bayi. Itu yang pertama. Jadi kalau menurut saya di dalam tujuannya ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Mungkin kalau lihat evaluasi surveillance itu tujuannya ada 6. Satu adalah apakah disease-nya masih priority. Nah, masalah di surveillance kematian bayi itu disease-nya campur-campur. Ada sebab infeksi, ada sebab non-infeksi. Jadi menurut saya itu jangan ada indikator untuk menentukan apakah itu terjadi KLB atau tidak. Mungkin akan kalau terjadi bencana pasti akan bencana ya. Beda dengan wabah gitu. Jadi kalau bencana pasti akan terjadi peningkatan kematian bayi. Kemudian tambahan lagi adalah bahwa tujuan tadi itu satu melihat the disease-nya. Yang kedua adalah melihat tujuan. Jadi tujuannya tujuan surveillance kematian bayi itu harusnya bukan tujuan dari evaluasinya. Jadi berbeda dengan tujuan evaluasinya. Jadi tujuan evaluasinya sudah pakem dalam WHO atau CDC ada 6. Dari melihat tujuan surveillance-nya apakah tercapai. Jadi apa yang didapat dari surveillance kematian bayi dapat mengurangi atau dapat berguna untuk mengurangi melakukan intervensi dalam menekan kematian bayi gitu. Jadi terutama pada sebabnya. Kalau sebabnya tidak ditulis pada waktu saya mengembangkan surveillance kematian bayi nggak ada gunanya kalau sebabnya tidak ditulis. Kemudian yang tujuan evaluasi surveillance adalah yang ketiga melihat struktur atau organisasi surveillance. Yang keempat adalah melihat atribut. Ya tadi melihat atributnya kesederhanaannya masih salah ya. Kesederhanaan sistem surveillance adalah organisasinya. Itu apakah sederhana atau tidak sederhana. Kalau tidak sederhana, artinya struktur organisasinya itu rumit. Tapi menurut saya sistem atau struktur organisasi surveillance kesehatan anak dari pusat ke provinsi ke kabupaten kota, kemudian ke kecamatan itu sangat-sangat sederhana begitu. Jadi harusnya tidak berhubungan dengan bagaimana definisi kasusnya, bagaimana pengumpulan datanya itu berhubungan dengan bukan atributnya tapi fungsi utama. Jadi berbeda kalau kita ngomong atribut dengan fungsi utama. Kemudian yang kelima adalah memberikan masukan. Jadi kalau kita sudah melihat strukturnya, sudah melihat atributnya, kalau bisa ditambah dengan tadi penghambat atau hambatan yang terjadi sehingga yang keenam adalah memberikan rekomendasi atau saran untuk memperbaiki sistem surveillance anak di DKI Jakarta. Jadi menurut saya JJ masih ada yang keliru, bukan salah sih.
keliru dalam menginterpretasi antara atribut dan fungsi utama. Jadi tolong dipisahkan aja atribut yang fungsi utama dan fungsi pendukungnya itu tercampur-campur antara atribut dan fungsi utama dan fungsi pendukung. Menurut saya itu saja yang saya perlu klarifikasi supaya tadi Dokter Misal jadi bingung begitu dan Dokter Heda juga jadi bingung. Mungkin itu Dokter Heda dan Dokter Misal dan JJ. Ada Ya, klarifikasi yang lain? Eh, Nggak ada? Silakan Bu Heda, Dokter Heda. ya udah cukup Pak Miko. Oke. Dokter Misal ada klarifikasi yang lain? Tidak, cukup Pak, cukup Oke. Pak, sudah sangat Ya, jelas. kalau Terima kasih gitu Pak. dengan demikian kita berikan tepuk tangan kepada JJ. Nanti semua menurut saya semua mahasiswa yang sudah presentasi ada perbaikan, apakah itu ringan atau sedang, kadang berat lah perbaikannya. Kita akan perbaiki kemudian supaya semua punya pengertian yang lurus ya, tadi seperti Dr. Heda ya, semua punya pengetahuan yang lurus tentang evaluasi sistem surveillance. Jadi sebelum mengevaluasi kita harus tahu sistem surveillance. Jadi kita harus baca sistem surveillance kesehatan anak. Jadi baru kita bisa mengevaluasi. Oke, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Heda dan Dr. Bisa atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.